Kembali lagi di podcast PODC AZH. Kali ini saya Soeb sudah bersama dengan teman saya yang baru saja viral di TikTok jadi FYP, Mbak Pritin namanya. Halo Mbak Pritin. Halo Pak Soeb, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Soeb. Lancar puasa ya? Lancar. Ya, ini di-record di Ramadan ke-20 berapa sekarang? 23. THR aman 23 Ramadan. Alhamdulillah. Ini adalah podcast edisi pertama yang ada videonya ya. Setelah ada 4 episode yang lalu tuh full audio semuanya. Bisa didengerin di Spotify dan Noise. Kali ini saya akan ngobrol sama Mbak Pritin. Mbak Pritin ini asli mana Mbak Pritin? Aslinya Banyumas. Banyumasnya? Banyumasnya di Desa Papringan. Oh, Papringan. Buat yang nggak tahu, Papringan itu berarti banyak bambu. Iya kan? Dulunya banyak. Mbak Pritin sejak kapan masuk KES? Masuk di awal tahun 2022, bulan Januari tanggal 24. Oh. Masih ingat ya kayak Mbak Meta ya? Enggak, karena kan Enggak, itu awal tahun, terus tanggal 24, terus besoknya kan kalau 25 gajian gitu, jadi ingat. Mbak Pritin sebelum di KES di mana? Boleh cerita nggak? Dulu kuliah sama kerja di Semarang. Kuliah sama kerja di Semarang. Ya, Di? Kuliahnya di STIE Semarang. Hmm. Kalau kerjanya pindah 4 kali sih kalau di Semarang. Pindah-pindah. Emang suka cepet move on apa emang pindah-pindah aja? Karena kalau yang pertama sih jaraknya kejauhan sama kampus. Kan kerja dulu baru daftar kampus. Terus jarak temunya terlalu jauh, capek jadinya resign terus pindah kerjaan. Gitu sih. Yang dekat kampus. Pindah. Kuliahnya tuh ngambil apa? Kalau boleh tahu. Jurusannya akuntansi, aku ngambilnya di kelas weekend. Jadi kuliahnya cuma Sabtu sama Minggu. Anak akuntansi. Debit, kredit, nggak balance. Kenapa selama kerja memutuskan kuliah? Sebenarnya pas lulus SMK tuh udah pengen kuliah Pak, cuman orang tua pas saat itu kan aku daftar yang SBMPTN tuh nggak lolos, terus kalau kuliah mandiri saat itu orang tua belum mampu ada biaya, jadi disaranin sama kakak saya gimana kalau di Semarang, karena di Semarang tuh kampus banyak, kerjaan juga banyak. Terus berarti berapa tahun di Semarang? 4,5. 4,5. Terus kenapa balik ke Purwokerto? Karena permintaan orang tua balik ke sini. Dijodohin ya? Enggak. Kan udah lama merantau, jarang pulang gitu. Terus jadinya ya kalau lulus pengen di rumah gitu sama orang tua. Pulangnya tahun 2021 akhir tanggal bulan Oktober. Sampai ke KES 2022 kan lama. 3 bulan 4 bulan aku saat itu sempat jualan tas di rumah sambil kan nunggu BPJS ketenaga kerjaan cair dulu. BPJS. Kan nunggu sebulan. Terus juga ngurus-ngurus, sempat ngambil surat pengalaman kerjanya dulu kayak gitu. Paklaring. Terus sama masih lamar-lamar, jadi sekitar 3 bulan di rumah aja tapi sambil nyoba usaha. Gimana prosesnya Mbak? Bisa diceritain nggak? Waktu itu sih aku udah nyebar lamaran 25-an lah gitu. Nah emang aku sengaja nyari yang di Purwokerto karena kan memang permintaan orang tua pengen kerja di sini aja gitu. Oh, jadi nyari yang dekat rumah. Terus aku pertama tertarik itu karena hari liburnya Sabtu Minggu di situ. Okay, Nah, aku belum tahu itu ya? ini perusahaan apa gitu. Yang penting jam kerjanya aku seret gitu. Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi aku udah terbiasa libur Sabtu Minggu gitu. Sedangkan pas pulang ke sini aku tahu nyari libur Sabtu Minggu kerjaan di Banyumas tuh waktu itu belum banyak. Jadi aku pas lihat loker tuh aku tertarik banget, langsung aku ngelamar via email. Oke. Ngepoin KES nggak? Ngepoin dulu nggak? Maksudnya kan dapat informasi itu. Iya, ngepoin di Instagramnya sama di websitenya. Siapa yang menghubungi pertama Mbak Pritin buat interview? Kan prosesnya interview. Kayaknya Mas Roni deh, ngubungin lewat WhatsApp, ada interview di Table 9 kan. Iya, terus? Ya, saat itu kan langsung psikotes sama interview juga, jadi langsung ada pengumuman kalau lanjut ke interview set. Sama Mbak Meta bareng ya berarti ya? Bareng waktu itu juga. Kenalan nggak? Kenalan sama Meta. Kenalan. Oke, karena Meta juga kemarin ceritanya kayak gitu kan. Dia sendiri, gak ada temen gitu. Dari Winsaizo sendiri gitu. Mbak Pritin kan juga nggak ada teman. Berangkatnya ya nggak ada teman. Sampai sana ya baru kenalan sama Meta salah satunya. Oke. Setelah interview. Kan masih interview sama CEO kan, sama Pak Arif sama Bang Ari.
Waktu itu aku belum tahu kalau itu Pak Arif, karena kan aku udah ngepoin di website, di foto tuh agak kurus. Oh. Nah pas di situ tuh nggak terlalu kurus, jadi aku tuh ngiranya oh paling itu bawahannya, jadi aku tuh nggak grogi saat itu, karena aku nggak tahu kalau itu Pak Arif. Berarti nggak mengira itu tuh CEO kita Iya, gitu. nggak mengira, karena kan beda di foto sama lebih gemuk gitu. Udah, iya fisik ya. Kaosan ya. Iya, pakai kaos juga, jadi aku kayak aku mikir lah, yang punya kantornya yang mana orangnya gitu. Iya. Aku nggak tahu. Jadi pas interview semua nggak grogi, nggak masalah. Nggak masalah. Psikotes kan juga nggak masalah. Lumayan puyeng juga sih tuh Pak. Masa sih? Ngitung-ngitung kan, jadi gitu. agak pusing. Oke, singkat cerita kan diterima tuh. Gimana perasaannya waktu itu? Seneng sih, terus aku tuh ngerasa kayak oh ternyata yang ngelamar tuh banyak, terus posisinya yang dibutuhin ternyata cuma 4, terus aku yang dipanggil kan diumumin siapa, aku tuh yang terakhir disebutkan, karena aku kan nyadar jurusanku nggak sesuai kan, sebenarnya di situ kan jurusan marketing yang diutamakan, tapi aku nyoba iseng aja ngelamar jurusanku akuntansi, tapi bisa terima gitu, dan aku juga nggak ada pengalaman marketing juga di kerjaan sebelumnya, tapi bisa keterima, jadi pasti rasanya seneng banget. Kalian berberapa? Satu tim marketing? Satu tim marketingnya 4 orang kan? Bagaimana awal-awalnya kan? Waktu itu kan pasti ada training dan sebagainya kan? Pernah punya ekspektasi nggak sebelumnya di aplikasi itu gimana? Ternyata gimana gitu? Berbeda banget sih sama kerjaanku yang dulu-dulu, dan ya banyak banget hal yang baru yang belum aku tahu. Misalnya kayak yang aplikasi misal ngebugs kayak gitu. Oh, ngebugs. Ternyata developernya juga yang dibalik itu developernya yang handle itu. Oke. Pokoknya malah nggak ada bayangan Pak. Kalau aku baru ingat ternyata kalau aplikasi misal aku lagi buka aplikasi lain ada error, ternyata ini di kerjaan orang lain kayak gitu. Nah itu yang jadi hal baru buat aku gitu. Sebelumnya nggak terpikirkan. Ada beban nggak sih? Awal-awal ada beban pasti, karena harus paham fitur sama kita harus bisa tahu produk knowledge-nya dulu buat jelasin presentasi ke calon partner kan. Kalau kita sendiri nggak paham, kadang panik sendiri sih gitu, takut ditanya hal yang kita nggak tahu gitu. Terus gimana deal dengan itu, prosesnya gimana sampai kemudian pede? Sering lah itu sih buka slide presentasinya, terus juga waktu itu aku ngeberaniin diri buat nyoba sering ngajak calon partner buat meeting gitu. Jadi semakin sering, semakin terbiasa gitu. Lama-lama jadinya udah pede. Meeting online itu baru di case atau sebelumnya pernah sering? Kalau meeting kayak kerjaan baru pernah, tapi kan sebelumnya paling kuliah kan. Oh iya benar. Online ya, Zoom. Dari partner yang pertama banget masih ingat gak? Masih. Dari daerah mana? Dari Grobogan. Gimana tuh awal-awal? Awal-awalnya tuh juga aku sebenarnya masih baru banget kan, menurutku materi atau informasi yang aku sampaikan ke pengasuhnya tuh sebenarnya minim banget, cuman kebetulan dia butuh gitu, jadi tetap dilanjut sampai deal gitu. Oh deal ya? Deal ya. Berarti meeting online pertama, partner pertama, deal? Iya deal. Oh, bagus tuh. Tapi dealnya juga nggak langsung saat itu sih Pak, kayak udah masuk di bulan keduanya. Karena bulan pertama aku justru kosong dibanding teman-teman yang lain. Oh yang lain ada kan yang bulan pertama. Kalau kayak Mbak Meta itu kan ada yang bantuin kan, ada dukunnya dia ya kan, Roni. Mbak Pritin nggak dibantuin? Waktu itu kebetulan kayak kalau aku dikasih lead, kebetulan nggak deal kayak gitu aja sih. Tapi nggak jadi beban ya, karena bulan kedua akhirnya alhamdulillah deal. Ada pecah telur. Istilah buat teman-teman marketing tuh kalau pertama kali deal pecah telur. Sekarang soal partner itu macam-macam kan. Maksudnya dari awal Mbak Pritin mengira nggak bahwa bisnisnya Cash itu partnernya akan serandom itu? Enggak sama sekali, enggak. Ekspektasi sampai bisa datang ke pondok, ngobrol sama pengasuh yang sebelumnya aku nggak terbayangkan sebelum. Pernah ke pondok nggak Mbak Pritin? Belum pernah. SMK akuntansi, kuliah akuntansi, terus tiba-tiba pas kerjaan harus ke pondok. Iya. Gimana? Canggung nggak ngobrol sama Kiai, Pak Ustadz? Awalnya aku nggak tahu kan Pak, ternyata kalau di Pak Kiai itu santri itu atau pengurus nggak berani natap
matanya pengasuh kan. Oh iya, harus Nah, ya, tapi karena aku nggak tahu, aku ngobrol dengan ditantang. santainya, aku tetap gitu. Iya, dia nunduk gitu sih. Terus karena aku satu sama Mbak Meta kan pernah mondok, jadi dia tahu gitu. Dia negur terus aku gitu. didengkukin, Bu? Enggak. Enggak sih, cuma dia, Mbak, kok Mbak kalau ngobrol jangan lihat atau matanya Pak Kiai kayak gitu. Tapi bagus terus mata ya. aku nanya, nah terus gimana Met, udah terlanjur gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, pakainya pasti paham kan penting dari orang luar, bukan di lingkungan pesantren, dan ini kan ada kepentingan kerjaan, penawaran, jadi nggak apa-apa gitu. Kemana aja Mbak Pritin yang sudah pernah? Ke Banyumas di Kemeranjen, terus ke pondok tuh ke Pekalongan 2 kali, terus ke Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Purwakarta. Purwakarta luar biasa. Ke Purwakarta naik apa? Kereta Serayu. Kereta Serayu. Buat yang nggak tahu, kereta Serayu itu kereta Purwokerto ke Jakarta yang kalau ke Jakarta tuh 9 jam deh kayaknya. Atau 12 jam. Oh, 12 jam. Kalau Purwakarta 9 jam. Ke Purwakartanya 9 jam. Gimana rasanya Mbak berkunjung ke Purwakarta 9 jam? Hanya untuk dia ke satu pondok ya? Capek sih tenaganya. Karena harus sampai sana langsung presentasi, kalau udah selesai ya langsung pulang perjalanan lagi gitu. Jadi nggak sempat tidur atau istirahat dulu. Dari semua itu deal semua nggak Mbak? Alhamdulillah sekarang udah deal semua ya. Deal semua ya? Udah. Jadi partner kita aktif lagi ya? Iya. Ada yang pernah ngedatengin Mbak Priti? Pernah. Di Magelang itu yang akhirnya tim kes ke sana. Tapi kan sebelumnya pengurusnya datang ke sini. Iya, mereka sebelumnya ke sini dulu. Kesini dulu. Yang bannya mogok itu bukan Bukan. Oh, bukan. Oh iya bukan. Oh, yang ganteng-ganteng. Iya. Oh iya. Yang ganteng-ganteng. Itu pengurusnya semua kan ya? Pengurus. Setelah pulang, dia masih harus cari testimoni ke partner lain. Ke partner kita yang lain? Ya, gimana Mbak? Di Wonosobo, di SD Muhammadiyah Sudagaran, sama di SMP MBS Kertek Wonosobo juga. Oh, mantap. Jadi, gitu ya. Datang ke kantor pun masih belum yakin 100% gitu. Mereka masih datang validasi ke partner lain tanpa ngobrol ke aku juga gitu. Jadi aku nggak tahu juga. Tahunya dari kepala sekolah yang MBS Kertek. Sampaikan kalau kemarin ada tamu gitu. Gitu. Terus tapi alhamdulillah berkat itu malah jadi mereka semakin yakin dan langsung deal. Yang online tantangannya gimana? Atau ke daerah mana aja Mbak Pritin? Pernah meeting online? Pernah meeting online sih paling jauh kok Maluku. Oh iya, tahu saya. Iya. Sama Kalimantan gitu. Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Timur. Iya itu aja sih kalau aku. Sumatera enggak ya? Sumatera belum, karena waktu itu kan aku awal-awal fokus di Jawa. Jadi tim marketing itu bagi wilayah gitu ya? Iya, awalnya dibagi aku di Jawa sama Jogja. Jadi untuk partner yang di luar Pulau Jawa aku baru-baru ini aja sih. Seberapa bagus prospek di luar Jawa Mbak? Sebenarnya sama aja sih Pak. Tergantung kita ketemu sama siapa sih yang pemegang keputusan apa enggak gitu. Biasanya kalau yang langsung pemegang keputusan lebih cepat dealnya atau gitu daripada lebih cepat dealnya daripada harus langsung di bawah gitu, misalnya pengurus, nanti kan pengurus juga harus tanya diskusi dulu baru ini pertimbangan. Iya, tapi kalau misal langsung ketua yayasan atau pengasuhnya langsung, kalau dia srek pasti dia akan langsung setuju, langsung ngasih tahu bahwa ada pengadaan digitalisasi gitu, jadi langsung. Mereka tuh biasanya gimana sih Mbak ngomongnya, kebutuhan mereka tuh apa sih gitu yang biasanya? Paling banyak sih kalau di pondok pesantren uang saku sih Pak. Uang saku ya. Jadi digitalisasi kartu santri ya, buat jajan. Kalau sekolah di tagihan, biar orang tuanya yang sibuk kerja itu bisa bayar tagihan dari rumah. Oke. Itu bedanya ya. Tapi secara umum sebenarnya ya fitur-fitur itu tetap dibutuhkan sebenarnya. Iya, dibutuhkan. So pintu masuknya yang beda-beda. Iya, pintu masuknya beda. Udah berapa partner Mbak Pritin sekarang? Ingat nggak? Terakhir mungkin sekitar 24-an. Oh, iya. Tapi santrinya banyak kan? Santrinya banyak. Ini kan Mbak Pritin udah setahun lebih. Iya. Ya kan? Ada yang bener-bener ini nggak sangat unik sampai Mbak Pritin tuh nggak bisa lupa gitu. Yang paling berkesan tuh partner tuh yang mana? MBS Wonopringgo sih. Wonopringgo ya? Pekalongan.
Kalongan. Kenapa Mbak? Oh ya, itu berapa kali Mbak berarti? Kesana 2 kali. 2 kali. Terus karena itu juga aku langsung ketemu sama mudirnya, jadi langsung cepat itu prosesnya. Pengasuh dan, ya? Iya, langsung nggak banyak nawar, nggak banyak permintaan gitu, dan benar-benar langsung dipakai gitu. Jadi seneng gitu kalau beneran sampai sekarang, dan komunikasi kita sama pengurusnya itu juga kita udah dekat. Lancar. Gitu, lancar. Bestie banget lah ya. Bestie. Itu semuanya full fitur. Semuanya. Dashboard, kasir. Iya, semuanya udah dipakai. Alhamdulillah lancar. Kalau sama orang tua gimana? Maksudnya wali murid gimana Mbak pengalaman? Pengalaman ya gampang-gampang susah sih Pak, tergantung wilayah juga sih. Yang susahnya tuh biasanya pas apa? Menjelaskan pas proses apa? Menjelaskan pas pembayaran SPP gitu. Kalau enggak pas mungkin nyoba pakai m-bankingnya atau Dana gitu. Oke, kenapa sih mereka belum familiar, belum ngerti, atau memang kenapa gitu? Menurutku sih karena memang mereka belum familiar pakai aplikasi sih. Mungkin belum sering pakai aplikasi marketplace gitu. Jadi dia masih awam banget. Jadi dibilangin ada wallet, poin itu agak ini ya. Kalau yang udah biasa main Shopee, Tokped, itu biasanya sudah langsung. Ini tahun kedua, Mbak Pritin 2022 awal kan? Iya. Ini udah 2023. Nah, 2023 ini menurut Mbak Pritin perkembangannya gimana? Sekarang sih aku lebih pede, sama lebih penerimaannya lebih enak sih sekarang daripada yang dulu. Mungkin karena akunya juga udah lebih paham, udah lebih santai, udah menguasai gitulah sama yang produk gitu. Jadi saat aku nyampein sana juga nerimanya mudah gitu. Mungkin kalau dulu kan masih belibet atau salah pemilihan kata gitu. Jadi akhirnya pas presentasi itu calon partner pun nerimanya nggak paham gitu. Tapi kalau sekarang karena aku juga udah menguasai, udah terbiasa, alhamdulillahnya partner juga langsung paham gitu apa yang aku sampaikan. Lu udah nggak takut lagi ditanya ya? Kan kalau dulu kan takut kan. Kalau partner udah sesi tanya jawab itu udah deg-degan ya. Kalau sekarang udah tahu ya. Sekarang udah berani sendiri. Oke. Apa komentar ibu misalnya di rumah atau mungkin saudara atau teman ngelihat Mbak Pritin kerjanya sekarang ada di rumah terus kayak gini? Gimana komentarnya? Kalau dari keluarga sih support, seneng, terutama ibu sih karena dulu jujur ibu kepengen aku masuk pesantren. Oh gitu. Pernah mau masukin aku pesantren, tapi karena aku nggak mau dan akhirnya nggak mau. Dan akhirnya karena aku nggak mau, bapakku juga nggak ngebolehin gitu karena nggak tega, takutnya aku di sana nggak betah gitu. Sedangkan ibuku kepengen banget ada salah satu anaknya tuh yang mondok gitu, tapi nggak kesampaian. Terus sekarang kerjaanku ke pondok-pondok, ke pesantren gitu, ke pondok gitu. Jadi ibuku seneng gitu. Kadang kalau aku nanya mau training ke pondok mana, ibu kayak antusias nanya gitu, pondok apa namanya gitu. Oh, ibu pernah lewat kayak gitu apa gimana? Oh gitu ya. Jadi dulu disuruh ke pesantren, gak mau ya kan sekolah. Aku memilih sekolah, lalu habis itu kerja, lalu kuliah sendiri, mandiri, suruh pulang. Kerjaannya ternyata mengharuskan ke pesantren. Ya semoga kita dapat keberkahan lah ya. Amin. Dari kebahagiaannya ibunya Pritin. Selain ibu, siapa lagi yang atau mungkin ada teman-teman yang lain, mungkin teman-teman Mbak Pritin ya di circle-nya Mbak Pritin kan pasti ngelihat status Mbak Pritin kesana kemari, terus lagi Google Meet, Zoom, terus gimana? Kalau teman-teman ya karena teman-temanku juga kan bukan dari pesantren, ya sama kaget heran gitu. Kok pesantren sih, kok ketemu pengasuh kayak gitu. Kerjaan memang apa kayak gitu. Gitu ya. Terus kayak misal aku bikin status lagi training di pondok, aku ngobrol di depan banyak orang kayak gitu. Kok berani sih ngomong depan banyak orang sebanyak itu kayak gitu. Loh, emang Mbak Pritin dulu gak dikenal pemberani atau gimana? Ya maksudnya kan dulu kerjaanku nggak kayak gitu Pak. Jadi orang-orang tahunya nggak di depan publik. Nggak, kan dulu pernah paling di call center. Jadi di belakang layar kan. Ngobrol sama customer. Kalau ini kan secara langsung di lapangan juga. Jadi mungkin yang uniknya yang bikin heran tuh memang lokasinya di pondok pesantren gitu. Di lokasinya udah di pondok pesantren,
Mbak Pritin tuh didengerin Iya. ya kan, ya kan? Kan Audiens. mungkin orang-orang ngomong apa emang kok sampai ada yang dengerin Oh, iya. banyak. Jangan-jangan kamu sudah jadi ustazah ini. Mungkin ada yang pikiran kayak gitu. Sorry, anak-anak sekarang itu kan kalau kerjaan nggak cocok atau misalnya mereka di dunia baru itu kan lebih cepat burnout, terus apa namanya alasannya tuh macam-macam lah, intinya pengen pulang healing. Mbak Pritin pernah nggak ngalamin itu, merasakan sumpek banget gara-gara pekerjaan? Nggak pernah sih Pak, Oh karena ya, nggak kita sejauh kan, itu ya. iya. Karena kan kita kerjanya juga kadang ke pondok kan, itu bisa healing juga sih menurutku. Sambil jalan-jalan. Karena kan jalan-jalan, nggak ngeluarin duit, Iya, dirembes lagi. ya, makan ditanggung kantor gitu. Jadi ya Iya. udah aku anggap kayak healing gitu. Pernah ditolak nggak? Kan pengajuan Anda ditolak, nggak pernah ya. Jadi udah mah bisa sambil jalan-jalan, semuanya ditanggung, pas rembes juga selalu diokein kan? Iya. Jadi nggak semua orang seberuntung kita ya. Oke, strategi marketingnya Mbak Pritin biasanya untuk yang sekarang pernah dilakukan itu apa aja? Kalau aku sih banyakin konten di TikTok. Karena kan ini ya jadi video di TikTok itu biasanya sekalian buat status di WhatsApp. Nah, sedangkan kontak WhatsApp itu kan ada pengasuh pondok yang mungkin belum sempat deal, masih banyak dipertimbangkan sama pengurus-pengurus banyak kontak WA aku. Jadi buat meyakinkan mereka juga, misal aku bikin video testimoni pas kunjungan ke pondok mana gitu, akhirnya biar apa ya meyakinkan oh udah banyak yang pakai ternyata gitu. Itu memang lebih efektif ya, maksudnya testimoni orang itu akan lebih membantu kita ya. Iya, testimoni lebih membantu. Terus aku juga udah dapat satu partner dari TikTok. Mantap. Mana Mbak, dari kota mana? Kalimantan yang order di Tokopedia. Oh iya, Kalsel ya. Iya, Kalsel. Kalimantan. Bagus itu, Kalimantan Selatan, ordernya via Tokped ya kan. Taunya dari TikTok, dia Taunya komen. dari TikTok. Mantap. Jadi Mbak Pritin itu salah satu strateginya yang memang yang ini adalah pakai TikTok ya. Nggak pernah kebayang dulu jualan aplikasi lewat TikTok. Aplikasinya buat kartu santri digital lagi. Follower berapa di TikTok sekarang? Baru ratusan sih Pak. Ratusan. Ya, kalau menurutku sih memang mendingan kecil-kecil tapi terus bertumbuh ya daripada langsung besar dan ya ternyata nggak berdampak kan gitu. Emang dari dulu TikTokan atau kan yang dipakai TikTok ini kan TikTok cards kan, cash cards kan. Maksudnya ini TikTok kerjaan gitu. Kalau pribadi sendiri emang banyak follower apa? Pribadi sih nggak banyak, cuman kan sebelum kerja di Cash kan aku jualan tas, nah aku promosinya juga di TikTok. Jadi udah terbiasa kayak ngikutin FYP-nya apa nih minggu ini gitu. Oh, jadi udah ngerti ya? Udah ngerti trennya di TikTok tuh apa gitu. Jadi riset sendiri atau emang ada di TikTok tuh ada gimana sih bacanya? Di TikTok itu memang kalau lagi Ketahuan. FYP itu dia akan muncul terus sih musiman. Gitu. Mulai dari soundnya atau gerakan tarian ya gitu atau dance ya. Dance-nya itu pasti akan muncul gitu. Serempak gitu semua. Oh, oke. Jadi nggak harus nge-search lagi viral apa gitu. Oh, oke. Mbak Pritin punya kreativitas ya buat jadi konten kreator tapi juga buat mendukung kerjaan. Iya. Kalau di TikTok nggak nemu jodoh? Ini pertanyaan apa? Nggak nyari dari situ sih Pak. Oh iya, nggak nyari. Kalau jodoh nyarinya di mana? Pesantren juga? Enggak sih Pak. Ya mungkin kalau dapat dari pesantren mungkin lebih seneng lagi. Iya. Itu maksudnya. Kedepannya, menurut Mbak Pritin, kan partner kita masih jumlahnya kalau dibandingkan sama jumlah pesantren, jumlah sekolah se-Indonesia saja itu masih sangat sedikit gitu. Mbak Pritin melihatnya itu sebagai dengan optimis atau dengan ya mengalir saja atau gimana? Mbak Pritin melihat itu gitu? Optimis. Seberapa optimis? Optimisnya karena masih banyak peluang sih Pak dan percaya sama produk kita emang udah bagus dan lebih dari kompetitor juga aku rasa udah lebih bagus kita. Oke. Pede ya dibanding sama kompetitor. Pede, ya. Selama ini kalau ke pondok atau ke sekolah mereka cerita juga nggak
soal kompetitor atau soal mereka pernah kerja sama mungkin? Aku dapat 2 partner tapi itu kebetulan online sih Pak. Beralih dari sistem sebelumnya ke 3 partner. 3 partner. Jadi dari situ berarti kalau semisal dia udah pakai, biasanya tetap aku tawarin aja sih, karena bisa juga dia setelah lihat fiturnya lebih lengkap atau biayanya lebih masuk akal gitu ya, biasanya dia bisa pilih kita sih. Gitu. Tanpa menyebutkan siapa kompetitornya, biasanya apa yang membuat kita lebih dipilih daripada yang lain? Lebih dipilih karena kalau kita fiturnya lebih lengkap. Biasanya apa? Fitur yang apa? Kalau kayak tagihan gitu kan biasa. Tabungan, presensi gitu. Jadi biasanya kartu di kompetitor tuh mungkin baru sebatas di jajan aja gitu. Atau kalau di kompetitor tuh mungkin untuk harganya lebih mahal dengan fitur yang nggak selengkap kita gitu. Biasanya, kita lebih lengkap ya? Biasanya sih paling utama karena harga sih Pak. Oh harga juga ya? Kita kan tiap tahun ya fitur nambah, dengan untuk biayanya kan nggak naik banyak, bahkan nggak naik kan Pak, biasanya dalam tahun. Nah sedangkan di fiturnya tetap nambah, biaya tetap stuck segitu, otomatis calon partner ngelihatnya udah murah banget gitu. Iya. Jadi biasanya pasti lebih milih. Karena mereka ngebanding-bandingin ya, mana yang fiturnya Iya, karena pasti mereka nggak ditawarin sama produk kita aja, pasti kompetitor juga udah menawarin produk itu gitu. Yang paling pernah nggak ada partner yang masih pakai lalu switch gitu? Ada nggak? Ada ya? Iya, yang terakhir aku di Depok dia pakai kompetitor, bahkan dia ngirim proposalnya kompetitor buat. Tahu berarti Mbak Pristin? Iya. Harga dari kompetitor? Iya tahu, jadi aku ya pantasan dia mau berpindah, dan itu proses penawaran sama dealnya juga cepet. Yang Depok ya? Iya, yang Depok. Gak usah di-mention, baru onboarding saya. Lalu kalau ada kayak gitu, ada insight kayak gitu, terus ada input dari partner kita, Mbak Britin nge-share itu ke teman-teman yang lain, nge-sharing itu nggak? Nih aku dapat masukan atau dapat info nih gitu dari partner. Pasti nge-share ke teman-teman marketing biasanya. Mungkin kalau ada request fitur, aku nanya ke teman ke Meta, ke Bida gitu, butuh nggak sih fitur ini? Kalau misalnya dirasa, oh ya kemarin juga ada yang request, baru nanti di request ke developer. Gimana budaya atau keseharian kerja sama teman-teman marketing menurut Mbak Pristin? Nyebelin kah? Seru sih Pak. Seru ya. Jawabannya aman banget ya. Gimana mereka? Selama ini gimana? Kalian saling support? Saling support, bahkan juga kadang tukar-tukaran leads gitu. Terus leads itu calon partner ya? Iya, kadang juga saling tanya kalau partner pertanyaan gini biasanya kamu jawab apa gitu. Jadi saling tukar-tukaran ide gitu buat jawab. Misal ada partner yang nanya terus gitu. Ada ya, nggak deal ya? Iya. Kalau sama developer gimana? Sedekat apa teman-teman marketing? Enak nggak sih developer kita? Kalau untuk deket sih nggak terlalu sih Pak, karena mereka kan jarang di kantor, terus introvert juga di kantor kan dia ngadep laptop terus gitu kan. Kalau mau ngajak ngobrol juga nggak enak, katanya ganggu. Jadi kita komunikasi juga di Slack. Iya. Ya memang, ya, tapi oke kan, maksudnya request kita cepat ditanggapinya. Ya. Secara keseluruhan, kita kan di perusahaan rintisan ya, startup, perusahaannya kecil kan. Waktu Mbak Pristin masuk dulu, pernah kebayang nggak? Punya ekspektasi nggak? Ini perusahaan nih gimana gitu? Kantornya misalnya kayak gimana gitu? Pernah nggak dulu? Aku nggak sih Pak. Nggak kaget maksudnya. Oh nggak kaget? Aku nggak berekspektasi saat itu. Kayak ekspektasi. Terus pas di kantor pertama yang dulu di Tanjung? Kalau di Tanjung pertama ya mungkin kagetnya karena sempit aja sih. Gitu. Terus. Oh iya bener. Dulu pertama datang itu kan kalian satu meja ya? Iya, jadi sempit gitu. Rasanya kurang nyaman. Tapi sekarang sih udah nyaman. Kalau implementasi ke pondok kan Mbak Pristin pernah ikut kan? Nah itu gimana tuh? Keseruannya atau ada nggak hal-hal yang konyol
atau yang ya lucu gitu yang kejadian Yang ke Banjarnegara sih. Banjarnegara gimana Tapi itu berkesannya karena kita naik motor, jalannya tuh bener-bener Gitu ya? pondoknya tuh lokasinya bener di gunung gitu loh. Kali Bening kan? Iya. Kali Bening kan? MBS apa namanya? Pondok pesantren Bumi Bumi Syahadat Syahadat. MBS. MBS Kali Bening. Mantap. Namanya aja Bumi Syahadat. Itu emang jalannya naik banget. Iya. Kan rencana mau kan aku kalau naik mobil jalannya kayak gitu pasti mabuk, untung pakai motor gitu. Oh, dan Mbak Pritin tukang mabuk. Iya, tukang mabuk kalau naik Mobil. Kalau Waktu itu memutuskan naik motor. naik motor Berberapa? berempat, jadi motor 2. Sama siapa aja? Aku sama boncengan sama Mas Roni pakai motor Beat, ya. Terus Mas Imam sama Dita. Adita. Iya. Pulang sore. Pulang sore kehujanan dari Banjar sampai sini. Mantap tuh ya, perjuangannya tuh jadi dari mulai, soalnya itu memang itu penawarannya online kan, Penawarannya online. tetapi implementasinya Iya. offline. Jadi berkesan karena perjalanan. Iya, perjalanannya itu sih. Aku baru tahu kalau di Banjarnegara Ada daerah ada daerah se-ekstrim itu. se-ekstrim itu. Ada lagi Mungkin yang ke Magelang? Magelang sih, iya mungkin tuh berkesan karena itu kan jadi partner terbanyak ya yang wali santrinya waktu itu. Berapa ratus? 800. 800 ya? Iya. Kumpul semua itu? Iya, kumpul semua. Belum juga kan ada yang bawa, ada ayah sama ibunya, anaknya. Jadi kayak lebih ramai lagi kan, pasti lebih dari 800 orang kan di situ. Kumpul semua? Iya, kumpul. Aku ngobrol di depan gitu tuh pertama kali yang sebanyak itu sih Pak. Sebelumnya emang Mbak Pritin nggak pernah di depan orang public speaking gitu? Sebelum kerja di sini nggak pernah. Wah, mantap. Untuk orang yang nggak pernah sama sekali sih mantap sih. Tapi kan dilatihnya online gitu kan? Iya. Kan pertama online iya, tuh, iya. terus habis itu berani. Pertama kali yang Mbak Pritin bener-bener offline public speaking di depan audiens banyak tuh di mana? Yang partner mana? Yang Di Banjarnegara. Iya, yang tadi itu. Itu yang pertama itu. Oh, Kalau iya. yang sebelumnya kan masih dibantu bareng gitu loh. Oke. Kayak di Pekalongan kan sama Mas Yoga, Mas Kamil gitu. Jadi nggak kayak ngobrol sendiri gitu loh. Oh, masih ada bantuan Backup. Mas Yoga, Mas Kamil, dan Mbak Pritin ibaratnya belum nge-handle sendiri Iya. gitu ya. Pas begitu di Magelang, suruh Di Kali ngomong. Bening. Oh, di Kali Bening, Kali Bening ya dulu. di Banjarnegara, Iya, itu baru suruh sendiri. ngomong sendiri. Habis itu ketagihan di Iya, Magelang juga, iya. pede kan lama-lama. Sama di Membangun juga Oh, di Wangon, Iya. yang dekat sini Wangon. Mantap, mantap. Wangon kan juga banyak, berapa? 300, 400. 300-an. Selama 1 tahun itu melewati banyak hal-hal seru, unik, yang pertama kali public speaking dan sebagainya. Sekarang ada perubahan positif berarti ya? Ada sih. Maksudnya setidaknya kan diri kita bertumbuh. Iya, pasti banyak hal baru, terus pasti lebih pede ngobrol depan orang gitu. Udah rasa kayak deg-degan, tangan dingin itu udah berkurang. Udah nggak ada ya, Iya. misalnya udah berkurang. Deg-degan dan grogi itu wajar, pasti Iya. semua orang juga. Iya. Bahkan yang biasa public speaking aja itu tetap akan itu. Bedanya cuma dia bisa nge-handle apa Iya. enggak. Mbak Pritin udah nemuin gitu ya Iya. ilmunya. Oh, mantap. Semangat. Jadi buat yang pengen berani public speaking ya bisa kayak Mbak Pritin, bisa mulai dengan online, Iya, lalu habis mulai itu terjun ke audiens yang real offline, mungkin dibantu dulu ya kan. Iya. Jadi kayak co-host gitu ya. Iya. Co-host habis itu nge-host sendiri atau presentasi sendiri. Oke, terakhir deh harapannya buat cash atau buat cards, buat layanan kita lah, buat perusahaan kita di masa-masa mendatang gitu. Harapannya sih PT Cash lebih banyak datang lagi, terus lebih kompak, lebih semangat. Intinya pasti ya partinya banyak, cuannya banyak. jadi THR-nya selancar ini ya. Ujung-ujungnya tetap cuan. Mantap, mantap ya, karena kita bisnisnya juga membantu sekolah dan pesantren ya, moga-moga selain cuan juga ada keberkahan Iya, ya kan? pasti.
Oke, thank you Mbak Britin udah ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf kalau tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas, nggak penting. Thank you, terima kasih. Semoga lancar Mbak Britin. Selamat kembali beraktivitas. Semoga follower naik. Di episode podcast mendatang kita ngobrolin spesifik soal content creation ya. Sip. Thank you Mbak Britin. Thank you teman-teman semuanya yang sudah menyimak podcast kali ini sama Mbak Britin. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.